Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sabita dari kelas C, Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pentingkah Literasi Emosi. Selanjutnya, latar belakang masalah. Beberapa hal yang melatar belakangi artikel ini adalah yang pertama, adanya paradigma yang berkembang di masyarakat mengenai emosi, bahwa menunjukkan emosi, terutama sedih, dianggap sebagai orang yang lemah. Yang kedua, kecerdasan afektif masih belum menjadi pembahasan serius di kelas. Dalam dunia pendidikan, kita sering mendengar kecerdasan kognitif dan juga afektif. Namun, ranah afektif atau emosi seringkali cukup tidak menjadi pembahasan serius sebagai pembelajaran di kelas. Pelaksanaan konsep pendidikan di kelas lebih masif diwujudkan dalam situasi subjek akademik dengan fokus cognitive learning. Yang ketiga, kurangnya respon orang tua terhadap emosi anak. Orang tua pun seringkali tidak merespon situasi yang berkaitan dengan emosi anaknya. Entah karena tidak mengetahui cara untuk menangani emosi anaknya yang memerlukan keterampilan emosi yang belum tentu dimiliki orang tua, atau memang menganggap itu tidak penting. Padahal masalah emosi dapat memicu masalah perilaku di sekolah. Selanjutnya ada definisi literasi emosi. Sharp 2001 menyampaikan bahwasannya literasi emosi adalah kecakapan dalam mengenali, mengendalikan, menangani, juga mengemukakan emosi secara tepat. Literasi ini adalah salah satu literasi yang diidentifikasi sebagai keterampilan kritis untuk diajarkan dan dipelajari oleh kita. Belajar memahami emosi kita sendiri dan orang lain adalah bagian penting untuk menjadi orang yang mumpuni dalam bersosial, mampu menjalin, juga memelihara kontak positif terhadap orang lain. Selanjutnya, memiliki kemampuan literasi emosi membantu kita untuk mengetahui emosi yang saat ini kita rasakan. Berikut tahapan literasi emosi. Yang pertama, mengenali emosi. Mengenali dan menafsirkan emosi berdasarkan isyarat nonverbal, seperti ekspresi wajah, gaya saat berjalan, sikap tubuh, suara, gerak tubuh, juga transformasi fisiologis. Yang kedua, pahami emosi dengan menyadari penyebab munculnya emosi, akibat emosi, dan pengaruh emosi terhadap pikiran serta tingkah laku. Yang ketiga, melabeli emosi, yaitu memahami emosi yang muncul dan memahami istilah lain dari sebutan emosi. Selanjutnya, mengekspresikan emosi. Mengekspresikan emosi secara tepat dengan gaya berbicara, menulis, dan ungkapan nonverbal dalam waktu yang tepat. Yang terakhir, meregulasi emosi, yaitu mengelola emosi sehingga dapat bereaksi secara tepat. Selanjutnya, menurut Daniel Goleman, berikut beberapa latihan untuk menaikkan kemampuan emosional diri. Yang pertama, mengenali perasaan diri sendiri. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati. Yang ketiga, berusaha mengendalikan emosi diri. Yang keempat, membenahi kerusakan emosional. Yang kelima, menggabungkan keempat elemen di atas. Setelah kita dapat mengelola keempat cara di atas, diharapkan kita dapat mendengarkan perasaan orang-orang di sekitar kita, merasakan keadaan emosional orang lain, dan bagaimana untuk berinteraksi dengan mereka secara efektif, dan tentunya akan meningkatkan kemampuan literasi emosi kita. Berikut video mengenai literasi emosi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.